warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Kurniawati, NIM 0504306003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video simulasi untuk melengkapi tugas praktik perkara peradilan perdata perkara wan prestasi antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Dan di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat. Selamat menyaksikan. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan meliputi Majelis Hakim, Panitera, penggugat atau tergugat, saksi atau ahli. Sidang Perkara Perdata Nomor 567, PDT, G, 2025, PN, Beger atas nama penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan saya mengingatkan pada para pihak untuk tetap mematuhi tata tertib persidangan, menjaga ketertiban, dan tidak memotong pembicaraan tanpa izin majelis. Selanjutnya, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, Ibu Ruli Kurniawati, SH, dan tergugat Tuan Budi hadir secara pribadi. Baik, agenda hari ini pembacaan surat gugatan kepada kuasa hukum penggugat. Majelis memerintahkan saudara untuk membacakan surat gugatan, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia Hakim, izinkan saya membacakan gugatan. Yang Mulia Majelis Hakim, pada tanggal 15 Januari 2023 telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Perjanjian ini merupakan perikatan yang sah berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, di mana disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu sama lain. Yang kedua, pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sah perjanjian yakni kesepakatan kecakapan objek tertentu dan sebab yang halal dalam perjanjian antara klien saya dengan tergugat. Harga tanah disepakati adalah 1 miliar rupiah. Pembayaran akan dilakukan sebanyak 2 tahap, yakni uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayarkan oleh tergugat dan pelunasan sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Penggugat siap menyerahkan sertifikat dan proses balik nama setelah pelunasan. Namun, tergugat tidak membayar pelunasan selama lebih dari 6 bulan, sehingga dengan demikian tergugat telah melanggar ketentuan yang pertama telah dilanggar. Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan atau somasi. Yang kedua, pasal 1243 KUH Perdata disebutkan bahwa pergantian kerugian akibat wan prestasi Yang Mulia Majelis Hakim, penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi namun tidak ditanggapi oleh tergugat. Tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman bank. Namun sesuai hukum perdata risiko pembiayaan, berada pada tergugat bukan penggugat. Kredit bank bukan syarat sah perjanjian dan tidak disebutkan dalam kontrak tersebut. Karena itu, tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1444 dan 1245 KUH Perdata. Disebutkan bahwa alasan yang dapat diterima untuk membebaskan debitur dari kewajiban. Namun alasan disebutkan oleh tergugat tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, penggugat memohon agar majelis hakim yang pertama menyatakan perjanjian yang sah, dan mengikat para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan tergugat wan prestasi, menghukum tergugat membayar pelunasan sebesar 700 juta rupiah, menghukum tergugat membayar ganti rugi sesuai pasal 1246 KUH Perdata. Biaya rugi dan bunga bila tergugat tidak membayar memberi kewenangan kepada penggugat untuk memutus perjanjian. Demikian gugatan penggugat Yang Mulia. Sidang dibuka kembali hari ini merupakan agenda pembacaan replik menanggapi jawaban tergugat. Silakan saudara kuasa penggugat membacakan repliknya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada hari ini penggugat mengajukan replik terhadap jawaban tergugat. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa ia belum dapat melunasi pembayaran karena pinjaman bank belum cair. Namun dalil tersebut bertentangan dengan hukum karena yang pertama pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tidak ada klausul bahwa pelunasan bergantung pada kredit bank. Yang kedua, alasan tergugat tidak termasuk dalam kategori force majeure atau keadaan memaksa sebagaimana pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yang ketiga, tergugat terbukti lalai memenuhi kewajibannya meskipun telah disomasi sebanyak 2 kali sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Dengan demikian, tergugat telah wan prestasi murni sebab ia lalai memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, penggugat menolak seluruh dalil
tergugat selain yang diakui secara tegas oleh penggugat dan penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan semula. Demikian Yang Mulia. Hari ini agenda sidang adalah pembuktian penggugat. Agenda hari ini adalah pembuktian dimulai dengan pembuktian dari pihak penggugat. Kepada kuasa penggugat, dipersilakan mengajukan alat bukti. Baik, terima kasih Yang Mulia. Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Bukti pertama, surat perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. Bukti ini merupakan adanya perikatan yang sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Bukti kedua yakni bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dilakukan oleh tergugat. Kemudian bukti ketiga dan keempat yaitu 2 surat somasi beserta bukti kiriman dan somasi merupakan syarat debitur dianggap lalai sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Bukti yang kelima, rekaman komunikasi yang menunjukkan tergugat menunda pembayaran. Hal ini memperkuat unsur lalai dalam prestasi. Bukti yang keenam, rincian kerugian finansial penggugat akibat tanah tidak dapat dijual kepada orang lain sesuai dasar ganti rugi pada pasal 1246 KUH Perdata, biaya rugi dan bunga. Dengan demikian, unsur-unsur prestasi telah terbukti secara terang dan meyakinkan sesuai ketentuan yang pertama pada pasal 1339 KUH Perdata, kewajiban melakukan sesuatu. Yang kedua, pasal 1243 KUH Perdata, yakni ganti kerugian. Demikian pembuktian penggugat Yang Mulia. Hari ini agenda kesimpulan penggugat. Kuasa penggugat majelis memerintahkan saudara untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah serangkaian pemeriksaan, penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kepastian adanya hubungan hukum perjanjian jual beli sah berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Yang kedua, penggugat telah memenuhi prestasinya. Penggugat menerima uang muka dan siap menyerahkan sertifikat setelah pelunasan sesuai pasal 1234 KUH Perdata. Yang ketiga, bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajiban tergugat, tidak melunasi dalam waktu yang telah ditentukan dan telah dilakukan somasi sehingga ia dinyatakan lalai sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Yang keempat, bahwa tidak ada alasan pemaaf dari belum cairnya kredit bank karena bukan force majeure sesuai pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata. Yang kelima, bahwa tergugat wajib mengganti kerugian penggugat termasuk dalam kategori biaya, kerugian dan bunga sesuai pasal 1446 KUH Perdata. Yang keenam, dengan dasar tersebut, penggugat memohon agar majelis mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat terbukti prestasi, menghukum tergugat membayar pelunasan sebesar 700 juta rupiah, menghukum tergugat membayar kerugian akibat penundaan, memberikan kewenangan kepada penggugat untuk memutus perjanjian bila tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian kesimpulan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Demikianlah simulasi praktik persidangan perkara perdata dalam kasus prestasi antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.